Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafiah dari kelas A27. Untuk memenuhi tugas UAS tentang moderasi beragama. Kalau kita membicarakan tentang moderasi beragama, tentunya para ulama, sejarah Islam pasti tidak akan lepas dari surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, kalau dalam agama pun, dalam agama Islam itu sebenarnya itu sudah moderat, akan tetapi yang disuruh moderat itu apa? Yang disuruh moderat itu adalah umatnya, karena di sini kan banyak sekali pertentangan, pemikiran umat-umat yang berbeda. Oleh karena itu, fokus dari moderasi beragama itu bukan terletak pada agamanya, karena agamanya sendiri ini sudah moderat, akan tetapi terletak pada umatnya. Ya, di sini kan kalau moderasi beragama, istilah gampangnya itu mengurangi perbuatan yang ekstrim. Ya, kalau dalam Islam kan dikenal dengan wasatiyah, itu yang berada di tengah-tengah. Nah, implementasi dari sikap moderasi beragama itu bisa diwujudkan dari sikap toleransi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan contoh-contoh sikap toleransi yang ada di desa saya. Nah, saya kan tinggalnya ini kan di desa di Kabupaten Blora. Saya asli Jawa Tengah. Nah, di desa saya ini beragam sekali agamanya. Jadi ada agama Islam yang murni. Islam pun nanti juga masih terpecah menjadi Muhammadiyah dan juga NU. Nah, terus ada juga agama Islam, tapi Islamnya itu kejawen. Jadi dia masih menganut ajaran-ajaran nenek moyang, animisme, dinamisme itu masih terus berjalan. Selanjutnya juga ada agama Kristen. Jadi kalau di dalam desa itu ada ada gerejanya dan juga ada masjidnya. Nah, budaya Islam itu sangat kental di desa saya. Nah, di sini nanti ada namanya itu ketika kita lebaran di wilayah itu pasti tidak asing dengan yang namanya orang Islam juga mengunjungi rumahnya orang Kristen, karena saking kita terlalu bertoleransinya. Jadi rumahnya orang Kristen itu selalu terbuka. Ya, kalau kita lebaran kan kita kan menyembelih ayam, membuat lontong atau ketupat seperti itu. Nah, itu budaya yang mana di orang Islam, akan tetapi orang Kristen itu juga melakukannya. Jadi agama Islam itu agama, tapi budaya Islam itu juga termasuk budaya wilayah tersebut. Jadi ketika kita datang itu ya, kalau kita lebaran setelah sholat Id kan kita berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kita. Nantinya kita juga akan mengunjungi rumah tetangga kita yang Kristen untuk meminta maaf. Sama di sana itu kalau kita pakai sarung kan kita identik dengan yang namanya orang Islam. Akan tetapi di desa saya itu sarung itu menjadi pakaian adat. Jadi orang Kristen pun juga pakai sarung seperti itu. Jadi kerukunan itu sangat terjaga dengan baik. Begitu pula ketika ada acara Kristen, contohnya Natal atau gimana. Nah, yang bagus sekali orang Kristen itu juga memberikan bingkisan kepada orang Islam. Akan tetapi kan kalau orang Islam kan tidak boleh memakan makanan yang haram, ya. Makanan yang haram baik berupa itu hewannya atau cara menyembelihnya. Jadi orang Kristen itu ketika hari raya Natal mereka tetap berbagi kepada orang Islam, akan tetapi mereka membaginya itu berupa sembako, terus berupa jajanan-jajanan. Yang penting pengolahannya itu dengan cara yang baik seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang desa kan ada yang namanya acara kondangan ya atau kepungan. Nah, di sini seperti pembacaan tahlil buat para leluhur. Nah, di situ juga itu terdapat sebuah toleransi yang tinggi, yang mana nanti orang Kristen juga diundang di acara tahlilan tersebut. Mereka datang dengan pakai sarung tapi tidak berpeci. Ketika amin mereka juga ikut, padahal mereka itu tidak
tidak beragama Islam, mereka sangat menghargai sekali. Akan tetapi ketika ada acara di gereja itu beda lagi, mereka tidak akan mau mengundang orang Islam seperti itu. Nah, itu toleransi yang tinggi di desa saya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan juga terima kasih banyak buat Bapak dosen yang terhormat yang selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.